Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Leptizen, apa kabar semuanya? Balik lagi sama aku, Monik, yang selalu nemenin kalian. Selain diri nih yang nemenin kalian, tapi ada aku yang selalu menemani kalian di podcast Diksi kita ini. Oke, pasti ada yang bertanya-tanya di Diksi kali ini kita mengundang narasumber siapa sih gitu ya. Nah sebelumnya nih teman-teman ya, seperti yang kita tahu nih di dunia hukum, kita itu selain belajar teori, kita juga belajar praktikum gitu ya. Nah disitulah gunanya lab hukum dan hadirnya lab hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk memfasilitasi mahasiswa ataupun mahasiswi. Nah di sisi lain ketika kita mengajar praktikum, saya sebagai instruktur dan beberapa instruktur yang lain itu juga tentunya tidak bekerja sendiri teman-teman ya. Jadi kita itu didampingi oleh mungkin bisa 1, bisa 2 asisten. Asistennya bentuknya gimana, atau ke asisten pribadi atau gimana, tentunya ntar kita ngomong-ngomong sama-sama dengan asisten laboratorium kita. Ada 2 narasumber yang kita undang. Kita panggil aja langsung, ada Arsy dan Vipin. Hai, adik aku. Ya Allah, ini 2 asisten yang pernah mendampingi aku dan beberapa instruktur yang ada di laboratorium hukum. Oke, gimana kabarnya Arsy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alvina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kok di sini diem ya? Tolong. Sebenarnya nggak gini ya teman-teman, tapi karena on frame aja, jadi mereka kayak gitu. Oke, kan kalian angkatan berapa ya? 2019. 12. 19 ya, 2019. 2019 ya. Nah, berarti kalian udah jadi asisten tuh dari mulai semester berapa, Rek? Kalau aku tuh mulainya semester 4, Bu. Semester 4. Kalau Arsy? Semester 2. Oh. Insya Allah semester 2. Iya, dah. Iya. Oh gitu, jadi ada yang semester 2, ada yang semester 4 gitu ya. Nah, aku mau tanya ke Alvina deh ya, ntar gantian ya aku tanya-tanya. Karena ada 2 narasumber ya, jadi bisa kita tanya-tanya satu-satu gitu ya. Kalau menurut Alvina nih, asisten tuh apa sih, Vin? Asisten itu mahasiswa dari Fakultas Hukum itu yang lolos seleksi tes, nanti yang bakal ditunjuk untuk mendampingi instruktur untuk membantu kegiatan akademik di fakultas. Asistensi ya? Asistensi. Berarti Alvina tuh juga dari asisten muda, ya kan? Betul. Jadi jenjangnya memang udah jelas ya, dari asisten muda, pun Arsy juga gitu kan ya? Dari asisten muda, kemudian asisten lab, kemudian nanti ada jenjang selanjutnya yaitu bisa jadi seperti saya. Saya pun dulu juga seperti Arsy dan Alvina gitu teman-teman. Oke, terus kemudian kalau asisten itu sendiri, tugas dan fungsinya itu apa sih Arsy? Kalau menurut saya itu tugas dan fungsinya itu yang pertama itu kan membantu instruktur lab dalam berpraktikum. Nah, kita kan sebagai asisten muda ataupun asisten lab itu kan pasti mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Di sisi lain selain mempunyai tugas itu yang tugas keduanya itu ketika misalnya di laboratorium itu misalnya ada acara, misalnya kayak ada kepanitiaan di PLKH kemarin, stadion general. Iya. Asisten lab sama asisten muda itu pasti diikut sertakan ya. Jadi kalau ada agenda pun kalian juga ikut serta ya di situ ya. Baik asisten muda maupun asisten lab gitu ya. Oke, terus kemudian nih kalian berdua ya silakan dijawab masing-masing dari Alvina dulu. Dulu tahu informasi tentang open recruitment asisten itu dari mana, Vin? Sebenarnya kalau dari awal tuh aku udah tahu kenal instruktur dulu. Oh, instruktur tuh siapa sih? Siapa yang dikenal? Siapa yang dikenal? Rahasia nggak sih? Siapa sih? Oh ya, siapa ya? Ya, Terus habis itu kok
ini orang dari mana gitu asalnya. Habis itu aku cari-cari, oh dia tuh dulunya asisten nih siapa gitu kan. Terus oh dia nih yang ngebantu dulu mahasiswanya Fakultas Hukum. Nah terus emang kerja mereka kayak gimana gitu. Terus aku kayak tertarik karena mereka itu berkecimpung di akademik fakultas. Nah di mana bisa nyolong start nih buat kita nyolong tahu. Start benar-benar. Kadang-kadang kan kalau asisten muda ya. Kalau asisten muda kan biasanya kan masuk di kelas yang angkatan atas ya. Nah, jadi waktu kadang-kadang ya teman-teman ketika kita menjadi asisten muda, kita itu ditugaskan untuk menjaga kakak tingkat kita, gitu ya. Nah, di sisi lain kan kita dapat ilmu ya, ilmu duluan yang kita serap, baru nanti pas kita praktikum, oh ini udah aku dapetin kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu tujuan awalku. Terus habis itu cari-cari di sosial medianya mereka. Ada yang di Instagram sama dari rekan-rekanku udah termasuk dari Arsi mulut ini kan, ke mulut ya. Mulut ke mulut kan kayak Arsi ini kan udah awal masuk Duluan. semester 2. Oh, kalian sekelas? Dulu enggak. Oh, Dulu enggak, awalnya cuman satu angkatan. Satu temen Iya. SMA. Oh, SMP, SMA. Kuliah. Nah, gitu. Terus kok mereka enjoy gitu di situ. Terus aku juga mau nyolong start dong. Akhirnya aku Gak join. mau kalah Mbak Arsi. Terus Ya udah habis itu join ternyata enak, asik. Nggak Nggak serem kan, tegang. nggak tegang kan, Nggak sama gampang sekali. banget, malah dapat ilmu ya. Oke. Biasa aja dong. Ketawanya beda ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Oke, kalau Arsi sendiri sama kayak Vipin nggak terkait dengan informasinya? Kurang lebih sama, cuma kalau Vivin kan ini dari ada sosial media ya. Kalau dulu itu aku sendiri tuh nggak mengikuti, jujur ya nggak mengikuti Instagramnya Lab malahan. Cuma mengikuti Udah, Instagramnya Fakultas Hukum sama Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, tapi kamu nggak ngikutin IG Lab. Tahunnya apa pembukaan lab itu dari ini teman saya Andiko Oh, Febrian. Andiko juga salah satu Soalnya asisten Andiko yang kita. pertama kali masuk. Tapi semester 2 kan? Semester 2 paling yang Sama. awal pokoknya apa ya yang gelombang awal kalau nggak salah. Aku Oh, gelombang waktu yang- dulu gelombang-gelombang berarti. gelombang Oke. itu. Baru Andiko ikut, terus aku ikut. Kamu juga. ikut juga, oke. Jadi kamu taunya itu dari temen kamu. Kalau Alvina kan taunya dari Instagram, Ya. dari Arsi juga ya, oke. Kalian bestie ya? Iya, gini Iya, lah. bestie ya. Lumayan. Oke. Terus kemudian kan gini ya, kalian kan juga mahasiswa hukum ya. Waktu kalian daftar jadi asisten lab itu motivasi kalian itu apa dari Arsi dulu? Oke, motivasi yang pertama ikut asisten lab ya? Kalau Arsi famous temen-temen gue. Enggak lah. Enggak, biasa. Low profile. Pengennya itu ini sih apa namanya ingin mempelajari mata kuliah yang belum dipelajari. Misalnya kan di semester 2 itu ada beberapa mata kuliah dasar. Tapi kan ketika menjadi asisten muda kan disuruh pegang semester 4 atau semester 3. Semester 2 kan belum hukum acara ya? Belum. Sedangkan kamu disuruh megang hukum acara semester 4. Mungkin ada Kayak gitu ya. lain itu ilmunya yang aku cari gitu. Oke. Itu pertama, yang kedua itu relasi. Intinya kemarin alhamdulillah juga kenal alumni Institut Lab juga. Itu oke, Mas oke. Ilham itu. Oh iya, Mas apa Ilham. namanya? Halo Mas, kalau nonton. Itu saya sangat berterima kasih sama Mas Ilham itu karena saya kenal Mas Ilham itu dari institut dari lab. Kalau nggak kenal Mas Ilham mungkin saya nggak bisa nulis mungkin. Karena dulu Oh, bener-bener. malas lah. Males, dulu. aku juga males sih dulu Ya. nulis. Tapi gara-gara ya mungkin gara-gara instruktur-instruktur pada nulis ya kan. Terus yang kedua ada motivasi kita untuk nulis karena gini ya, kalau misalkan kita nggak nulis kan kayak percuma ya ini yang kita dapat gitu ya. Jadi lebih baik dituangkan di jurnal ataupun di artikel-artikel yang Terus di lain. sisi lain ini banyak instruktur-instruktur yang enjoy lah. Kayak Kayak aku kan, makasih asli enjoy banget. Iya, iya. Enjoy di lab. Iya, enjoy banget. Kita kayak enak lah di lab. Enak ya di lab ya. Jadi gini loh teman-teman ya, si Arsi sama Alvina. Banyakan teman-teman nih yang nggak tahu tentang lab, dikira itu lab itu ini orangnya itu saklek-saklek. Iya. Padahal kan enggak ya. Padahal di dalamnya kita kayak Padahal kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa nulis bareng, kita bisa kerja bareng. Jadi untuk kalian-kalian yang nonton nih, bagi mahasiswa hukum yang sedang menonton sekarang dan masih menempuh semester-semester, entah di awal ataupun di tengah-tengah, kalau ada open recruitment asisten, kalau saran saya sih ya lebih baik ikut ya. Iya, Karena saya kan benar ya. dapat tengah-tengah semester 4 aku baru Iya daftar. semester 4 ya. Itulah. Harus ikut karena memang di lab itu benefitnya banyak banget ya, banyak banget. Kalau Walaupun nggak kaku-kaku tapi kan bisa bergurau. bisa bergurau dan kita ada waktu serius, bener banget. Oke. Itu sih sebenarnya. Itu dari Arsi. Terus kalau buat Alvina nih, kamu itu pernah nggak sih merasa lelah dengan
langsung aduh merasa lelah dengan kehidupan asisten. Seperti yang kita tahu, asisten itu teman-teman ya dibebani, bukan beban sebenarnya ya, Ya, tanggung jawab untuk asistensi gitu ya. Nah itu sebenarnya gunanya asisten lab kan di situ ya, Iya, Alvina ya dan Arsi. Nah kalau Alvina itu pernah nggak sih merasa lelah banget ketika menjadi asisten lab? Kalau lelah pasti lelah, apalagi ditambah dengan tugas perkuliahan yang seperti itu. Bapak Ibu dosen. Iya, terus belum kegiatan di luar kampus juga kan. Oh iya. Sebenarnya lelah, tapi kalau balik lagi kita dapat manfaatnya, kita tahu maksudnya di lab itu kan nggak cuman kita untuk mendampingi instruktur terus kita cuma ilmunya yang dikit kita dapat, enggak. Tapi di sini kan kita juga diberi tanggung jawab untuk mengajarkan kepada mahasiswa yang kita dampingi. Dimana kalau misalnya kita ingin menjadi akademisi, kan itu jadi latihan kita nggak sih waktu nanti jadi dosen. Kan akademisi kan dosen mengajar ya. Iya, mengajar. Nah, kita di sini kayak latihan gitu. Benar, itu, latihan ngajar. Untuk kalau misalnya fokusnya ke akademisi, tapi kalau fokusnya untuk ke praktisi juga di sini tempatnya. Karena apa? Kita kan di sini mengajar mata kuliah berpraktikum. Oke, benar. Pasti kan buat dokumen hukum juga di situ ya. Betul, dari sini juga, dari lab juga. Jadi kalau misalnya lelah itu nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan, itu lebih banyak. Benar banget. Terus kemudian entah menurut Alvina juga deh. Ketika kamu merasa lelah di lab itu, kamu pernah nggak sih ada kepikiran untuk aduh aku berhenti deh jadi asisten lab, atau kayak jujur aja. Ini rahasia kan Bu ya, rahasia tolong. Bisa di-cut nggak? Oke. Tapi kalau menurut aku ya, dari jawaban dari kalian ya, menurut aku kalian itu nggak ada lelah-lelahnya sih ya di lab, karena mereka berdua ini merepresentasikan teman-teman asisten lab itu selalu ikut berkontribusi ya teman-teman dalam setiap agenda yang ada di lab, entah itu yang hadir di sini ataupun tidak, karena mereka berdua ini kan merepresentasikan ya teman-teman yang tidak hadir sekarang seperti itu. Terus kemudian kalian kan juga otomatis sebagai mahasiswa kan juga belajar, lalu ketika pada saat kalian kuliah nih misal, kemudian kalian ada jadwal yang bentrok gitu. Nah, bagaimana cara kalian mencari jalan keluar atau mensiasati hal tersebut, gimana sih? Oke, kalau misalnya ini ya ada bentrok kuliah sama asistensi di lab gitu. Kalau ini ya, kalau yang saya pernah aku pernah jalanin itu, yang pertama itu koordinasi sama instruktur lab dulu. Oke. Ya gitu kan. Pasti ke instruktur lab, karena kan bagaimanapun juga kan yang mempunyai tanggung jawab dalam praktikum kan instruktur lab. Betul. Nah, asisten lab kan hanya membantu. Ya, aku itu pasti kayak minta misalnya ke Bu Monik nih, Bu, saya minta di hari Senin ini saya bentrok, apakah bisa dilukis ataupun dibuat online atau seperti apa? Ataukah misalnya asistensinya dibuat, saya sendiri yang asistensi di hari lain, nanti Ibu beri materi, saya asistensi yang lain. Kayaknya sebenarnya sih memang masing-masing seluruh asisten itu ya itu selalu memberikan jadwal nggak sih? Iya, selalu memberikan betul, jadwal perkuliahan jadwal. mereka ke salah satu instruktur yang itu kemudian yang menaungi asisten. Kalau di kita kan Bu Siti ya sekarang ya SDM. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir jadwalnya akan bentrok gitu. Karena kenapa? Masing-masing dari asisten itu akan memberikan jadwal perkuliahannya ke pihak lab. Nah, pihak lab sendiri kemudian akan memplot jadwal untuk praktikum dan asistensi itu sesuai dengan jadwal perkuliahan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, Bu, nanti kalau misalkan jadwal saya bentrok dengan perkuliahan gimana? Mungkin 1-2 kali ada ya sih ya, 1-2 kali ada ya, 1-2 kali pernah gitu ya, Vin ya. Tapi kan itu kemudian bisa kita siasati dengan oh ya sudah nanti bisa di rolling dengan teman yang lain atau waktunya bisa diganti besoknya gitu. Jadi nggak harus hari itu juga, nggak seperti itu, karena kita melihat dari sisi teman-teman asisten kita itu bagaimana. Karena kan tugas sebagai seorang mahasiswa yang utama itu adalah kuliah. Benar. Jadi sebagai seorang mahasiswa harus mengutamakan kuliah dan asisten lab ini memang sebagai salah satu penunjang perkuliahan kalian juga ya. Dan hebatnya lagi teman-teman ya, asisten lab di Fakultas Hukum di Laboratorium Hukum itu tidak hanya asisten doang gitu, enggak, tapi mereka tuh ada yang ikut organisasi mahasiswa ekstra, ada yang ikut intra juga. Jadi kegiatan mereka itu tidak hanya sebatas itu, tapi mereka hebatnya bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Meskipun agak bingung ya kadang-kadang ya saya. Kayak aduh ini gimana ya gitu. Tapi kan salah satu kelebihan
kelebihannya di sini kita Benar-benar. mengasah soft skill kita Mengasah soft skill, buat dunia kerja nanti. Betul, karena kalau dunia kerja itu kan kita Makin di pressure. Kita nggak bisa tahu nih deadline kerjanya kapan, Ya, selesainya betul. kapan gitu kan, nggak bisa ya. Terus kalau menurut Alvina nih, kelebihan mahasiswa yang menjadi asisten dan yang tidak menjadi asisten. Waduh. Satu, famous. Kalau ada Ya Allah. Kok dia nggak se-famous itu? oh nggak famous itu ya. Oh iya. Enggak, Bu. Ya. Tutup Ya udah aku pergi dulu. Kasih. Makasih loh teman. Kalau Alvina gimana? Kalau kelebihannya pertama, Yang membedakan udah aku kamu sebut. dengan temenmu. Yang pertama yang aku rasain Ilmu. pasti ilmu. Ya long start tadi. Ya, long udah start. tahu. Udah tahu duluan. Yang kedua relasi pasti. Relasi, Kita lebih benar. dekat dengan instruktur plus Betul. dosen. Betul. Secara Betul ya. nggak langsung, secara nggak langsung tuh kita emang kelihatannya sama aja ke dosen, tetep Bu Pak gitu. Tapi di luar itu kalau kita ketemu, kamu ini ya, Kamu yang asisten ini ya? Betul. Secara nggak langsung pasti digituin. Dan itu punya privilege nggak sih? Oh kalau Arsi nggak digituin, Nggak. Vin. Oh, Ya Allah kasihan banget lu sih, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya, itu bahas privilege dulu ya. Kalau privilege dulu itu kalau memang kita udah dapat dari dosen, lebih mudah nggak sih kalau kita dalam perkuliahan? Bukan kita cari muka ya, tapi enggak karena loh, no cari muka. bukan itu maksudku. Maksudnya kalau dosen udah kenal dengan mahasiswanya, kalau kita kerjain perkuliahan mereka, ngikutin jadwal mereka dengan baik, kan mereka kayak Alvina, Dihafal ya, Arsi, lebih ke dihafal gitu. betul. Kalau dihafal kan kita juga lebih mudah untuk berkomunikasi. Apalagi kita semester akhir ya, kita dapat untuk tugas wawancara ke dosen gitu. Terus betul. minta tolong wawancara dong Bu buat skripsi saya, Oh, iya, untuk boleh. penulisan saya. Boleh, nggak apa-apa. Kamu Kayak asisten gitu. ya? Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Soft skill sih. Yang Bener-bener. manajemen waktu pasti. Terus sosialisasi, ngomong, negosiasi kalau misalnya kita ada apa-apa. Terus kalau misalnya kepanitiaan kita tambah kegiatan lagi. Betul. Nah, itu makin sih. Tapi kalau memang bersosial gitu ya, itu emang didapatkan banget ya di lab. Iya, Karena apa? betul. Contoh nih teman-teman, ada beberapa asisten yang dulunya diem gitu, masuk tuh diem, terus dia tuh diem, ayo ngajar, nggak berani ngajar. Kayaknya teman-teman dulu gitu ya mungkin iya, ya. awal-awal Tapi gitu. kemudian awal-awal tuh pasti gitu, awal-awal pasti gitu. Saya pun juga seperti itu. Jadi awal-awal tuh kayak malu, takut salah dan sebagainya. Tapi kita dibimbing gitu ya, dibimbing dengan Bu Isdian selaku kepala lab, dibimbing dengan Bapak Ibu instruktur yang itu kemudian membuat kita itu semakin percaya diri. Karena teman-teman kalau mengajar nggak percaya diri itu, coba teman-teman bayangkan ya mengajar tapi nggak percaya diri kan, yang audiensnya mahasiswanya kan juga makin susah. Atensinya juga mahasiswa paling nggak dengerin gitu kan ya. Dan untuk di asisten itu sendiri kita juga selalu mengundang teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Jadi teman-teman kan juga dilibatkan ya dalam pengajarannya. Teman-teman pernah ngajar juga toh pastinya ya. Jadi bukan berarti asisten itu hanya mendampingi duduk, ngabsen gitu, tidak seperti itu. Mereka itu hadir ya untuk mengajar. Contoh kalau misalkan ada kegiatan asistensi. Contoh kita ambil sampel nih, eksepsi ya di hukum acara pidana gitu. Ya yang mengajar itu bukan saya, tetapi mereka yang memberikan materi terkait eksepsi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus belajar. Jadi seperti itu. Oke, kalau tadi Alvina itu terkait dengan kelebihan. Kalau kamu nih Arsi, ini pertanyaan ya. Kalau ada kelebihan, enggak susah. Kalau ada kelebihan ada kekurangan. Menurut kamu ada nggak sih kekurangan yang menurut kamu itu ada di diri kamu sebagai seorang asisten ketika menjadi aslab? Kalau ini sih apa namanya kekurangannya pribadi ya, Pribadi ya. Menjadi seorang asisten lab itu kalau kekurangan saya pribadi itu menjadi gak sombong sih gitu. Kamu pribadi atau dia pribadi? Jangan. Ini bukan emang pribadinya dia gitu. Dia emang kayak begitu sih gini, apa namanya? Susah untuk profesional gitu loh. Oh iya, Betul gitu kan. Misalnya kayak di kelas, kita kan di lab bercanda. Iya benar. Gitu, kan. Akhirnya ke bawah ya. Apa di kelas ke bawah gitu kan. Iya, benar, Nanti kan yang mahasiswa kok enak gitu kan. Nanti kan saya bisa membuat kebaikan. Gitu loh. Benar. Gitu. Top, Kekurangan benar. cuma satu itu. Iya. Yang lain nggak ada. Karena memang
sebenarnya dulu sih waktu awal-awal masuknya agak takut ya kalau lihat Iya, instruktur ya. iya. Aku pun juga gitu ya, agak takut lihat aduh bapak ibu instruktur kayak agak gaya gitu. Tapi setelah kita ngomong, Iya. kok enak, Iya, ngomong enak. terus jadi deket. Nah tapi mungkin sisi profesionalitas yang dimaksud Arsi adalah karena kedekatan Iya, itu iya, kita kadang-kadang di kelas itu nggak bisa ngegapin Iya, gitu. iya, betul. Karena saking Karena deketnya kita saking sering deketnya. ketemu juga. Karena memang ya udah ya keluarga aja gitu ya, Iya. karena asisten dan instruktur serta jajaran di lab hukum maupun di fakultas hukum itu memang sedekat itu teman-teman ya kekeluargaannya, sampai kita kadang-kadang tidak membatasi, tapi teman-teman asisten itu tentunya tahu bagaimana letak titik dari sopan santun itu di mana. Pasti tata krama. Iya, pasti tata ada. krama itu pasti ada gitu ya. Tapi karena kita ya keluarga ya, namanya keluarga kakak dan adik Iya. gitu ya. Iya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin kadang ada gap antara instruktur dan asisten itu marah-marahan gitu ya. Marah-marahannya gara-gara apa? Enggak, bukan gara-gara pribadi, enggak. Gara-gara materi. Iya, betul. Gara-gara materi. Ada yang Tempat kadang itu biasanya Iya kan ya? emang. Itu. Kadang-kadang instrukturnya tuh lupa. Saya sih kadang-kadang juga lupa ya. Lupa nge-briefing kadang-kadang. Terus Ayo, Bu. Iya, ayo Bu. Terus kita aduh kerjaanku tuh nggak itu doang, Alvina ada yang gitu. Jadi nggak pernah menyinggung permasalahan pribadi, hampir nggak bahkan pernah. tidak pernah sama sekali. Itu jadi kekurangannya di letak profesionalitas, tapi bukan berarti mereka tidak profesional ya teman-teman ya. Aman. Profesional, aman, terpercaya. Terus kalau untuk kalian berdua, silakan dari Alvina dulu ya nanti. Pengalaman menurut kamu, pengalaman yang paling berharga, yang paling nggak bisa kamu lupain ketika, aduh sedih. Soalnya mau lulus nih mereka teman-teman ya, Iya. asisten doakan teman-teman ya. Pengalaman yang paling menurut kamu di otak kamu tertancap ketika menjadi asisten lab itu apa, Alvina? Apa ya? Terlalu banyak. Terlalu soalnya. banyak ya. Beneran. Yang momentual gitu, satu aja. Kalau titik balik, kalau bilang titik balik ya Bu ya. Kalau bilang Tisu dong, tisu. gini kan pertama masuk di lab itu kan ya kayak kita Bu Monik, Pak gitu kan. Terus kenapa titik baliknya aku kayak Bu Monik ini ayo kayak gitu tuh kayak karena waktu itu nge-MC pertama kali sih. Oh. Nge-MC pertama kali Oke, kok oke. ini orang-orang di lab kok bercandaannya gini ya kayak gitu. Bercandaannya bercandaan ya, bener-bener bercanda. Bercandaan yang bener-bener bercanda gitu. Terus habis itu kayak seru juga nih orang-orang. Coba aku nyambung Membaur, membaur sama mereka. Ternyata nyambung loh. Ya udah Nyambung. kita langsung aja dari Kan umur kita kan bedanya cuma setahun ya? 1 tahun sih. Setahun kok. Seminggu masih. Setahun tambah 3 tahun 4 tahun ya, meskipun tapi apalah ya arti sebuah umur sebenarnya. betul. Iya, benar-benar. Oke, kalau itu dari Alvina. Kalau dari Arsi, nggak usah dijawab teman-teman, langsung aja. Agak sentimen sama Arsi ya. Puasa. Iya, puasa. Gimana? Ini sih apa namanya Yang paling momentual, momentual itu ya. Kalau pribadi itu waktu pertama kali ini kepanitiaan. Oh, kepanitiaan. Kepanitiaan apa ya? Kan gini loh, selama aku di lab itu pasti cuma di kelas. Di kelas masih semester 3, 4 Iya, gitu. iya. Baru menginjak semester 5 sampai sekarang Kepanitiaan. ini kepanitiaan masuk. Di situ itu kayak adalah apa namanya kekeluargaan itu. Aku merasa kayak ini keluargaku gitu. Iya, Kayak bener. dari pagi atau dari siang gitu ya sampai malam, sampai ada jam 9 masih di Oh lab. iya, Masih pernah kita Sampai setengah 10 ya kemarin. Setengah 10. ya itu. Jadi Itu apalagi kalau mahasiswa yang kayak stadium general ya misalkan, itu kan banyak ya, dapat Ya, ada ya 400 teman-teman ya Berangkat biasanya. jam 5 subuh. Oh jam anak kabupaten. itu sih pengalaman yang ini karena panitia sama di kelas tuh beda banget. Beda bener. Profesionalnya beda ya. Makan bareng ya kita, Iya, makan iya. bareng, ngumpul-ngumpul bareng. Jadi mungkin itu yang tidak bisa terlupakan ya. Betul itu sih. Benar-benar. Jadi jawaban Arsi dan Alvina ini mengkerucut pada satu hal sebenarnya terkait dengan rasa kekeluargaan Betul. yang kita timbulkan antara instruktur, asisten dan warga-warga yang ada di Fakultas Hukum ini, teman-teman. Oke, terakhir saya ingin mendapatkan pencerahan dari adik-adik saya ini, saran dan motivasi ke depannya untuk asisten selanjutnya dari Alvina. Oke, kalau aku ngambil dari guruku dulu, kalau bilang kalau dapat ilmu harus diamalkan. Betul. Nah, cara mengamalkannya ya lewat lab ini. Dari mana lagi kita dapat ilmu terus kita nggak ngamalin tuh dari mana gitu. Percuma Ini ya? salah satu jalur, bukan satu-satunya, tapi Salah salah satu. satu jalur kamu dapat ilmu harus
mengamalkannya. Nah, itu kan sebuah jalan dapat kok dosa jariah? sorry, kok dosa jariah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah dulu. Ya, Jadi itu ya. Jadi ilmu itu nggak boleh disimpan sendiri teman-teman. Jangan kayak anak SD ya. Kalau misalkan ditanyain, enggak aku nggak tahu gitu ya. Jadi semua nah jadi percuma kalau dapat ilmu itu ya di-share, harus diamalkan. Benar banget. Kalau dari Arsi, saran dan motivasi untuk asisten selanjutnya? Untuk asisten selanjutnya, saran dan motivasi itu ini sih yang pertama. Mendekatlah Kepada Tuhan. Itu satu aku. sedikit. Kalau kepada Tuhan kan itu tadi. Ramadan sih. Iya, Tuhan, kemudian Enggak. gimana? Bercanda guys. Yang pertama itu ini, kalau saya dapat motivasi itu mendekatlah pada instruktur ya. Karena instruktur itu menurut aku itu ini apa ya, sebuah gudang gitu ya. Sebuah gudang di Gudang mana- ilmu ya. Ya enggak ilmu, kadang-kadang gini jujur buat Vivi, pasti Vivi pernah lah curhat ke itu. Iya, bener banget. Pasti. Kita teman-teman yang Kalau Arsi ini teman-teman sama yang di belakang layar. Iya. Sama ini, Mas gitu ya. Sama Mas Ilmi. Iya, masih ini terus kan. Soalnya sama cowok ya. Sama-sama. Bener. Terus Ya kan, di instruktur ya. Nah, terus yang kedua itu sering-sering lab. sering-sering ke lab. Sering-sering main ke lab beneran. Diramein lah labnya itu. Iya, Sepi diramein. banget cuma ada. Aduh, sepi banget. Masa cuma 8 instruktur ya nggak sih? Kurang rame. Dirame-ramein. Makanan nggak ada yang habisin. Bener, makanannya banyak banget loh di lab, banyak banget. Makanan banyak, permen ada, aqua, Kopi, teh, kamu minta apa? Ada semua di lab. pantry ya saya jadi lebihnya ya, oke. Terus itu tadi yang dari Alvina tadi itu, ya itu tadi kita punya ilmu yang lebih, jadi curahkan lah ke Bener-bener. yang lainnya gitu. Ya lewat apa ya? Lewat lab ini. Lab, bener, karena ada pengajaran ya. Ada pengajaran. Ya, tentu pengajaran orang kita kan Iya. sebagai orang terpelajar yang juga mengajar. Betul. Iya. Itu Oh ya, oke itu. Tapi coba kita lihat ada kolom Q&A, question box. Tada. Lama ya, touchscreen. Bibi Pras, lucu banget. Bibi Pras. Parah. Pernah nggak sih Kak waktu mendampingi praktikum terus disuruh jelasin? Sulit nggak dan kendalanya apa aja waktu di kelas? Arsi deh. Oke. Untuk Bibi Pras ya ini. Bibi banget. Bibi Pras kayak kenal ini inisial ya. Bibi Pras gitu loh. Mm. Oke. Suruh jelasin waktu praktikum pastilah. Asisten lab ya pasti suruh jelasin. Pasti itu nggak ada beberapa part itu pasti kita jelasin. Nah, untuk sulit atau kendala pada waktu di kelas itu satu kendala saya itu pastikan tentang bagaimana membawa di kelas ini seluruh mahasiswa. Apalagi kan cuma jarak itu tahun. Oh benar. 2 tahun. Benar. Kalau 3 tahun masih enak. Kalau Iya. 1 tahun 2 tahun kan pasti kayak ada lah. Iya benar. Gitu. Oh iya benar. Itu bagaimana? Itu ada caranya sendiri. Sendiri. Gimana tuh Kak caranya Kak? Tanya instruktur lab itu. Itu nggak mungkin aku situ di sini. Jangan. Itu tanya instruktur lab. Pasti ada lah konsultasi sama instruktur lab sama kepala lab pasti ada. Karena juga kadang-kadang sih memang kok asisten ya kadang-kadang instruktur itu Iya. ngeblank di depan Iya. tuh ngeblank. Kita Mau harus jelasin, aduh kok tiba-tiba lupa gitu Iya. ya. Tapi ada siasat-siasat tertentu yang kita berikan atau yang kita sama-sama belajar antara Iya. asisten dan instruktur. Gitu ya, Bibi. Iya. Panggilnya Bibi ya ini ya. Lanjut satu lagi nih kayaknya 2 question box kita. Ada Elang Arta. Kenapa sih A-nya harus 2? Biar nggak kelihatan cuek katanya Oke, orang. cuek biar nggak cuek ya. Alvina, Kak, jadi asisten tuh seru nggak sih? Seru. Terus, bener. Apa aja sih kegiatan lab yang dapat kita ikuti sebagai asisten selain mendampingi instruktur di kelas? Oke, pertama kepanitiaan itu pasti. Kepanitiaan, Ha-ha, dan itu pasti kamu dapatnya kekeluargaan, rasa profesionalitas tadi di antara di dalam lab sama waktu kepanitiaan tuh beda banget. Kamu pasti ngerasain. Aku nggak bisa jelasin di sini tapi kalian pasti ngerasain nanti. Karena rasa feeling itu kan kita nggak bisa jelasin ya Pasti dengan pasti kata-kata beda. beda. Terus apa lagi? Kemarin ada kegiatan Oh diklat. iya, Diklat kita betul diklat. itu makin menumbuhkan rasa kekeluargaan kita sih Asli banget itu. nggak sih? Seru ya. Nah, seru banget Sampai kan. itu ya kedelep. Kedelep itu apa ya bahasa Indonesia? Sampai tenggelam di sungai Nah, gitu. kayak ya. gitu-gitu. Nah,
secara nggak langsung kalian lihat di sini, aku dengan Bu Monik dengan Arsy, kelihatan banget nggak sih nggak ada gap di antara kita dari tadi gitu. Benar, jadi memang salah satu kita tuh nggak cuma di kelas ya teman-teman ya, jadi nggak cuma di kelas terus kita nggak boleh nongkrong, saya nggak mau nongkrong sama asisten ngopi, gitu, nggak. Jadi kita kadang-kadang ayo dek ngopi di mana, ayo nongkrong bahas entah itu keilmuan, entah itu apapun yang menyangkut dengan diri teman-teman asisten ini. Terus di sisi lain juga kita ada program-program yang juga menumbuhkan tingkat keilmuan teman-teman dari asisten ini, dari studi with lab, kemudian podcast ini salah satunya, kemudian yang ketiga ada acara diklat juga gitu ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, selayang pandang, nggak selayang pandang sih ya, ini banyak banget ya, banyak banget. Jadi bagi asisten-asisten atau calon asisten ya yang melihat podcast Diksi ini, silakan didengarkan dengan seksama. Bagaimana pengalaman kedua kalian di sini? Ini ada laki-laki dan ada perempuan, jadi sudah terrepresentasi, gendernya udah sama gitu ya. Kalau misalnya mau ke Arsy juga nggak apa-apa sih. Arsy nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke Alvina juga nggak apa-apa juga. Oke, jadi sekian dulu, makasih ya Alvina dan Arsy udah mendampingi aku di sini sebagai salah satu announcer di podcast Diksi ini. Semoga nanti teman-teman yang ada di rumah dan siapapun yang nonton podcast Diksi ini bisa mengambil hal-hal baik, dan hal-hal yang tidak baiknya silakan dibuang jauh-jauh. Sekian, terima kasih, dadah.